Mas Wahyu kan nggak percaya ya tentang konsep surga neraka di akhirat nanti ya. Mas Wahyu nggak mempercayai itu, bahwa surga neraka yang di akhirat itu adalah dongeng ya gitu ya. Nah, Mas Wahyu lebih mempercayai surga yang nyata ya Mas ya. Surga yang ada di kehidupan dunia. Ketika kita lagi senang atau pikiran kita lagi bahagia, kita lagi masuk surga ya Mas ya. Sedangkan ketika kita lagi susah, pikiran kita kacau, itu masuk neraka ya, kurang lebih begitu Mas Wahyu jelaskan. Kalau tolak ukur surga di dunia itu adalah tentang perasaan yang bahagia atau senang-senang ya Mas, ini justru orang-orang akan beranggapan begini Mas, enak dong, nanti di akhirat gak ada balasan untuk orang-orang yang berlaku jahat, bisa seenaknya juga korupsi, memperkosa, kalau nggak ada balasan itu Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu gimana tentang anggapan-anggapan yang seperti ini Mas? Iya, Mas Yahya, konsep surga dan neraka ini memang masih jadi misteri ya Mas ya. Jadi misteri untuk yang percaya dengan segala daya upaya, dasar-dasar, segala pemahaman dan pengertiannya untuk meyakinkan bahwa memang benar adanya tentang surga dan neraka di kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal. Dan untuk yang tidak percaya pun demikian Mas Yahya, akan terus meyakinkan dengan segala aspek ya, dasar, cara berpikir dan lain sebagainya, untuk meyakinkan bahwa surga dan neraka setelah kita meninggal itu tidak ada. Mungkin kita tidak perlu berebut tentang benar atau tidaknya, tentang ada atau tidaknya dulu. Kita mungkin tidak masuk ke sana. Tetapi kita coba gunakan dulu pola pikir kita yang rasional, yang logis dulu, termasuk tentang surga dan neraka ini apakah adalah sebuah tempat gitu Mas Yahya, atau ini adalah sebuah bentuk, istilahnya dianggap sebagai pengadilan istilahnya ya, lebih ke perlakuan berarti ya, bisa dikatakan untuk mengadili, di mana kita dianggap setelah mati itu rohnya ini masih bisa merasakan begitu kurang lebihnya. Nah, kembali ke apa yang Mas Yahya tanyakan tadi. Kalau tolak ukur surga dan neraka di dunia adalah tentang pikiran kita lagi senang berarti kita masuk surga, dan ketika pikiran kita lagi susah, kita lagi di situasi yang sulit, disitulah kita masuk neraka. Maka ada banyak anggapan bahwa kalau begitu adanya, berarti enak dong, kita jadi bebas melakukan hal apapun yang kita senangi. Kita memperkosa, kita berjudi, kita minum minuman keras, kita melakukan kejahatan. Sejauh pikiran kita senang, hati kita senang, berarti kita masuk surga dong. Nah, tentu ini kan jadi tidak adil, seolah-olah begitu. Jadi tidak adil jikalau tidak ada pembalasan di hari akhir yang disebut di kehidupan berikutnya tadi tentang adanya surga dan neraka untuk mengadili mereka-mereka yang berbuat baik ataupun yang berbuat jahat. Saya mau sedikit terangkan di sini. Kita tidak untuk berdebat, kita tidak untuk merasa paling pinter, kita tidak untuk merasa paling benar, tetapi kita coba gunakan logika berpikir kita, gunakan pikiran kita ya, secara logis untuk kita belajar membedah ini. Tujuannya bukan, mohon maaf ya, tujuannya bukan untuk nanti saling memecah belah, bukan. Justru untuk menyatukan. Karena dengan kita memahami tentang konsep-konsep seperti ini, maka pemahaman atau cara berpikir kita ini akan semakin luas, Mas Yahya. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang bijak. Sehingga kita tidak mudah dibentur-benturkan dengan segala perbedaan di antara kita, tapi justru kita akan erat, kita akan bersatu untuk menjaga perdamaian, menjaga kerukunan antar umat, antar makhluk, dan lain sebagainya. Nah, saya mau terangkan bahwa ukuran surga dan neraka di dunia
Ya, karena saya meyakini surga dan neraka itu adanya ya di dunia ini. Manakala pikiran dan hati kita senang, disitulah kita masuk surga. Nah, tetapi kalau dipertanyakan bahwa seolah-olah orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan korupsi, yang membunuh, yang mungkin menipu, kemudian memperkosa, berjudi, minum minuman keras, dan lain sebagainya, berarti mereka masuk surga. Jawabannya iya. Mereka masuk surga. Surganya surga yang mana? Surga manusiawi atau surga duniawinya mereka. Karena yang senang fisiknya, Mas Yahya. Saya sering katakan bahwa kita ini memiliki kehidupan, ada dua di dalam diri kita. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Artinya hanya raganya yang mereka senangkan, Mas Yahya. Dan berarti masuk surga seketika itu, ketika mereka melakukan kesenangan-kesenangan itu. Termasuk kesenangan di dalamnya bermacam-macam. Kesenangan tentang mereka membunuh, kesenangan mereka korupsi, dan lain sebagainya. Karena mereka mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan untuk kenikmatan duniawinya, manusiawinya. Tetapi jangan lupa, ini loh pentingnya cara berpikir yang luas itu di sini. Jangan lupa bahwa setelah kamu melakukan itu, mohon maaf, antara pikiran dan hatimu itu tidak mungkin sinkron, Mas Yahya. Setelah kamu korupsi, mohon maaf, pasti di dalam hatimu kamu merasakan bahwa kamu adalah melakukan hal yang salah. Betul enggak? Betul. Itu pasti. Enggak mungkin enggak. Kita hampir setiap hari mengalami itu. Apa yang benar menurut pikiran kita belum tentu benar menurut hati kita. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, yaitu ada di dalam hati, secara sederhana begitu. Kita nggak korek terlalu jauh dulu, tapi secara sederhana, Tuhan itu ada di dalam sanubari, ada di dalam relung jiwa atau relung hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan maha mengetahui, maha mendengar, maha segala-galanya, Mas Yahya. Nah, atas dasar itulah, ketika kita melakukan judi misalkan, kita minum minuman keras, kita senang saat itu saja. Setelah itu pasti ada penyesalan di dalam sini, Mas Yahya. Nah, itulah yang dinamakan kita masuk neraka, Mas Yahya. Jadi kita ini sedetik jadi baik, sedetik jadi buruk. Sedetik kita masuk surga dan sedetik kita juga bisa masuk neraka. Kalau kita bicara tentang keadilannya, orang yang melakukan tindak kejahatan apapun itu di dunia ini, sudah ada keadilannya, Mas Yahya, di muka bumi ini. Mereka kalau tertangkap bisa dihukum secara hukum pemerintahan. Bisa juga mereka dihukum secara adat sesuai dengan hukum adat masing-masing. Bisa juga mereka dihukum secara moral dan lain sebagainya di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya mereka sudah mendapatkan, Mas Yahya, hukuman itu. Nah, kalaupun mereka ini lolos dari jeratan hukum, baik itu hukum berpemerintahan, hukum adat, suku, dan lain sebagainya, mereka tidak bisa lepas loh, Mas Yahya, dari hukumnya Tuhan. Yang mana itu hukumnya Tuhan? Yang ada di dalam hatinya, Mas Yahya. Mas Yahya melakukan kejahatan apapun, tidak ada orang satu pun yang tahu. Mas Yahya nggak ditangkap, nggak dipukul, nggak digebukin, nggak dihukum. Tapi saya yakin hatimu akan terhukum seumur hidupmu manakala kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Betul enggak? Betul. Nah, ini loh maksud saya. Tak ajak berpikir yang rasional, yang logis. Jadi sebetulnya kita selama hidup ini, kita ini sudah dihukum, sudah diadili. Saya meyakini tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pasti melakukan hal yang baik saja. Itu tidak mungkin. Artinya kita bisa melakukan hal baik, berarti kita juga bisa melakukan hal yang nggak baik. Nah, salahnya kita, Mas Yahya, mohon maaf, salahnya kita selama ini hanya terjebak, berebut tentang nanti kita bisa masuk surga, tentang kita menghindari neraka setelah kita meninggal. Salahnya kita di sana. Padahal kalau kita mau ambil nilai positifnya,
kita gunakan saja bahwa, mohon maaf ini, katanya orang-orang, sedia payung sebelum hujan. Apa sih salahnya, apa sih ruginya, kalau kita percaya bahwa di kehidupan selanjutnya akan ada surga dan akan ada neraka? Nggak ada yang salah, nggak ada yang rugi. Kalau kita mampu untuk mengambil sisi positifnya, Mas Yahya, atau nilai positif daripada makna tentang surga dan neraka setelah kita meninggal. Apa nilai positifnya? Kita bisa jadi lebih hati-hati, betul enggak? Kita jadi berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik dan berlomba-lomba untuk tidak melakukan hal yang jahat. Esensinya di sana, Mas Yahya. Jadi ada nilai positif juga yang terkandung di dalamnya. Nah, sayangnya kita terjebak sehingga kita tidak mau memahami itu. Kita hanya sibuk dengan seolah-olah nanti. Jadi orang-orang ini bukan berebut untuk bagaimana saat ini, ayo kita berlomba-lomba melakukan hal yang baik dan kita menjauhi hal-hal yang nggak baik atau hal-hal yang jahat, yang buruk itu tadi. Mau nanti ada beneran atau tidak, sudah kita nggak perlu pikirkan itu. Tapi ayo berlomba-lomba mumpung masih hidup, ayo kita lakukan hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan porsi, sesuai dengan kemampuan kita. Bukan justru kita terjebak, kemudian kita saling menghujat. Bukan justru terjebak, kemudian kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Berebut seolah-olah surga itu punyanya mbahnya. Seolah-olah surga itu punyanya Pak D-nya. Kalau gak lewat mbahnya, gak lewat Pak D-nya, nggak akan bisa masuk surga. Ya ini mungkin bisa dikatakan kekurangan kita di sini. Jadi tidak ada kalau orang katakan nanti kamu akan merasakan setelah meninggal. Kamu akan dihukum, kamu akan disiksa dengan api neraka. Belegedes. Tidak ada satupun ya orang mati terus kemudian, mohon maaf, rohnya pulang dan bercerita tentang hal itu. Jadi maksud saya ambil nilai positif dari konsep surga neraka sehingga kita bisa berbondong-bondong melakukan hal baik dan berbondong-bondong menjauhi hal yang nggak baik, Mas Yahya. Nah, iya Mas. Padahal orang sudah sadar bahwa kalau masuk surga itu harus berkelakuan baik ya Mas ya. Akan tetapi justru orang-orang yang nggak percaya tentang surga neraka di akhirat ini dibilang sesat Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu gimana Mas? Sudahlah, kita hentikan tentang kita menganggap orang lain sesat. Kita hentikan kita memandang orang lain nggak benar hanya karena mereka tidak sekeyakinan dengan kita. Kita sendiri aja belum tentu. Mohon maaf ini. Makanya kalau kita ingin, bahasanya kita ingin menjadi penghuni surga, berarti kita berlomba-lomba dong untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu dari segala aspek. Pikiran dan hati kita. Implementasinya adalah terhadap tingkah laku, perbuatan, tutur kata, semuanya Mas Yahya. Karena kita ini hidup nggak sendiri. Jangan seolah-olah kita mengklaim kita yang pasti masuk surga. Tetapi perilaku kita, akhlak kita belum tentu benar Mas Yahya. Memperlakukan sesama. Artinya apa? Memperlakukan seluruh yang ada di jagat raya ini. Kita ini loh, sudahkah kita sudah melakukan hal yang benar, hal yang baik? Saya pastikan belum tentu. Jadi orang yang mengatakan, hei kamu sesat, nggak percaya surga dan neraka. Mohon maaf, belum tentu juga kalau memang surga dan neraka nanti itu ada beneran dan kamu yang akan jadi penghuninya. Belum tentu. Karena apa? Mohon maaf, tolak ukurnya apa, dasarnya di mana? Apakah Mas Yahya ketika menghujat seseorang hanya karena berbeda keyakinan mengatakan sesat itu tidak menyakiti orang? Menyakiti ya. Dari mana padahal Mas Yahya tahu kalau orang itu sesat? Mohon maaf. Kalau orang itu tidak benar, kalau orang itu jauh lebih jelek, jauh lebih jahat dibandingkan Mas Yahya, dasarnya apa? Kalau hanya, mohon maaf, kalau hanya dasarnya adalah sebuah surat, dasarnya adalah sebuah ajaran-ajaran yang ada di kitab suci di seluruh dunia ini. Mohon maaf, kita bicara agama saja. Ada berapa ribu agama Mas Yahya di dunia ini? Ya,
Kalau kita bicara kitab, berarti ada berapa ribu kitab suci di dunia ini. Ayo kita pelajari sama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tetapi kita paham arah dan tujuannya. Taruhlah, anggap kita sama-sama tujuannya mau mencapai surga. Yo ayo berlomba-lomba, berebut. Untuk apa? Untuk menjalankan syaratnya ini tadi. Kita berbuat baik, berbuat benar semasa kita hidup di dunia. Jangan nanti setelah meninggal, Mas Yahya. Kemudian sekarang kita berebut untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Berebut merasa paling benar, paling pintar. Jangan dong. Ya, mungkin ini sedikit saja kita sharing ya Mas Yahya ya, kita belajar. Kalau ada yang ngomong katanya, oh lah hidup masih belajar. Loh, hidup ini memang akan terus belajar. Hidup ini terus belajar. Jangan salah. Makanya belajar dari tidak ada menjadi ada, dan nanti kembali menjadi tidak ada. Artinya dari bodoh belajar, jadi pinter, dari pinter akan kembali jadi bodoh lagi, karena nggak ada lagi Mas Yahya. Jadi hidup ini memang terus belajar, nggak ada akhirnya. Akhirnya ya kalau kita sudah mati. Iya Mas, justru konsep surga neraka ini menurut saya dijadikan bahan untuk para oknum ya, menakut-nakuti atau bahkan mengiming-imingi juga ya, bahwa oh kamu harus ini melakukan ini biar kamu masuk surga, padahal itu hal yang mungkin hal kebodohan ya. Kemudian ditakut-takuti, kalau kamu nggak begini, oh kamu masuk neraka nanti. Ini gimana Mas tentang oknum-oknum yang berkelakuan seperti ini? Saya nggak menyalahkan ya para oknum, itu hak masing-masing. Tetapi saya mau memberikan sedikit nasihat untuk saudara-saudara, untuk dulur-dulur, untuk teman-teman semuanya. Ayo belajar berpikir yang rasional, berpikir yang logis. Karena kita sama-sama tidak tahu apakah oknum-oknum ini tadi melakukan hal-hal seperti ini ada kepentingan atau tidak. Yang jelas ada kepentingannya Mas Yahya. Jadi semua apapun itu ada kepentingannya. Jadi kitalah yang harus berhati-hati. Sejauh mana kita mau ikut atau mau masuk larut di dalam sebuah pengetahuan atau wawasan. Apakah pengetahuan atau wawasan itu memang bermanfaat untuk hidup kita? Saat hidup ini saja, tidak usah bicara nanti setelah meninggal. Bermanfaat atau tidak. Lah kalau tidak bermanfaat, kalau merugikan ya jangan diikuti gitu loh. Tapi kalau bermanfaat yang positif, bermanfaat yang baik, ya tidak apa-apa diikuti. Kan begitu Mas Yahya. Karena kesenangan setiap orang beda-beda, kenyamanan setiap orang berbeda-beda. Jadi, gini Mas Yahya, secara sederhananya begini sajalah, dulur-dulur teman-teman semuanya. Ayo kita berlomba-lomba, berebut, melakukan hal yang baik dan yang benar. Artinya baik dan benar ini bukan hanya menurut pribadi kita, tapi baik dan benar ini yang bisa diterima oleh semua. Karena kita hidup nggak sendirian Mas Yahya. Kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya baik bukan hanya secara agama kita, secara keyakinan kita, tetapi baik yang memang bisa diterima oleh semuanya gitu loh Mas Yahya. Jadi ayo kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan berlomba-lomba menjauhi kejahatan. Secara sederhananya, senangkan pikiran dan hati kamu. Bukan dalam konotasi tentang hal negatif ya. Kita bicara perjudian itu kita senang, tapi itu hal negatif apa positif? Negatif. Secara hukum saja, hukum pemerintahan. Dilarang enggak orang berjudi itu? Dilarang. Nah, kita bicara minum-minuman keras. Dilarang enggak? Secara hukum pemerintahan dilarang. Dampaknya pun enggak bagus ke tubuh kita. Betul enggak? Betul. Mungkin senang sesaat itu, masuk surga secara duniawi. Tapi setelah itu kalau sakit kira-kira masuk neraka enggak? Masa masih kurang pembuktian keadilannya? Melakukan kejahatan juga demikian, memperkosa, membunuh, merampok, korupsi. Senang ketika mencapai perbuatan itu. Masuk surga dia secara duniawi. Tapi setelah itu menyesal nggak di dalam hatinya? Kalau ketangkep dihukum, betul nggak? Betul. Artinya keadilan dari Yang Maha Kuasa itu sudah kita bawa semuanya. Nek jari wong Jawa wis duwe rasa awake dhewe ini. Sudah punya rasa di dalam jiwa kita. Dan itu melekat seumur hidup kita. Baru akan berakhir setelah kita meninggal. Jadi sederhananya, senangkan pikiran dan hati kamu secara positif, ya, dalam hal-hal positif,
disitulah kamu masuk surga. Tetapi ketika kamu lagi bersedih, kamu lagi susah, kamu lagi di situasi yang sulit, kamu lagi di situasi yang membuat dirimu merasa teraniaya, disitulah kamu masuk neraka. Untuk itu, segera bangkit, segera keluar dari sana. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kamu yakin di dalam imanmu, dan kamu wujudkan semuanya melalui pikiran kamu, melalui akal sehat kamu, untuk kamu bisa lepas dari setiap persoalan hidup yang lagi kamu alami. Hati-hati di dalam menjalani hidup, dimanapun kita berada, dengan siapapun, kita jaga lisan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Kalau kita bisa tersinggung, kalau kita bisa sakit hati, orang lain juga sama. Ayo saling menghargai, ayo saling menghormati satu dengan yang lain, atas dasar apapun perbedaan di antara kita. Kalau ada pelajaran-pelajaran seperti ini melalui sosial media, baik itu YouTube, TikTok, apapun itu, kita ambil sisi positifnya saja. Jangan keburu-buru benci dengan personalnya, tetapi kita ambil sisi positifnya. Jikalau ada pelajaran yang baik dan memang bisa bermanfaat untuk hidup kita lebih baik, kenapa enggak? Tapi kalau memang menurut teman-teman itu tidak baik atau tidak bermanfaat, jangan dilihat, jangan ditonton. Itu saja, sesederhana itu. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan dalam segala urusan kita, dibukakan pikiran kita dengan luas, hati kita dengan lapang, untuk kita mampu menerima segala perbedaan. Karena dari perbedaan-perbedaan itulah kita bisa terus mempelajari hidup. Karena satu dengan yang lain memang tidak sama. Tidak usah kita nonton yang di luar. Tonton yang ada di dalam diri kita, pelajari yang ada di dalam diri kita. Ini sudah berbeda-beda. Antara tangan kanan dengan tangan kiri, kenapa tidak sama? Mohon maaf ini. Rambut saja, yang di sini dikatakan rambut, yang di sini sama-sama rambut ini. Tapi kenapa ini sudah beda nama? Yang di sini juga begitu, beda nama. Belum di bagian-bagian tubuh yang lain. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan itulah yang melengkapi kehidupan kita. Sejatinya kita semua adalah sama, ciptaan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa.